Saudara-saudara seiman di dalam Kristus, saat ini kita memasuki penghujung tahun 2020. Tahun ini adalah tahun yang agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena di tahun ini dunia sedang dilanda wabah corona. Tahun ini dipenuhi dengan lockdown, penuh dengan banyak sekali protokol kesehatan yang harus dilakukan demi keselamatan diri sendiri. Tahun ini penuh dengan kesukaran, penderitaan, dan kesedihan. Di mana-mana kita mendengar banyak korban berjatuhan akibat virus ini. Saat-saat seperti ini seharusnya membuat kita menjadi semakin bijak menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Baru-baru ini bahkan ditemukan varian baru dari virus corona ini yang penularannya lebih cepat dari varian sebelumnya. Sebagai anak-anak terang yang mempercayai sepenuhnya kepada penyelenggaraan ilahi, kita melihat bahwa semuanya masih di dalam kendali Allah Tritunggal Maha Kudus. Saat seperti inilah yang harus membuat kita semakin rendah hati dan hidup di dalam pertobatan, menaati kehendak Allah di dalam hidup kita. Jika kita di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita, maka Ia sudah berjanji bahwa damai sejahteranya tinggal di dalam hati kita. Inilah surga itu, karena kematian dan maut sudah dikalahkan di Golgota. Rasul Paulus berkata, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Waktu seperti ini harus membuat mata batin kita menjadi terbuka dan sungguh-sungguh hidup di dalam rancangan Allah yang agung. Kita tidak perlu takut berlebihan, karena seperti kata Rasul Paulus, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Musuh manusia yang paling ditakuti adalah kematian. Namun kita ingat bahwa Tuhan telah menang atas semuanya itu. Kematian hanyalah perpindahan singkat dari kefanaan menuju keabadian. Menyikapi wabah ini, maka sikap bijak harus kita terapkan dengan melakukan protokol kesehatan dan menjaga kesehatan kita. Kehendak Allah jauh lebih besar daripada virus apapun. Jika Tuhan berkehendak, maka mujizat kesembuhan akan diberikan kepada anak-anaknya yang membutuhkan. Selebihnya adalah misteri Allah. Kita harus menguatkan hati kita dengan banyak mendekatkan diri kepada Allah. Setiap jam, setiap menit, setiap waktu harus kita lalui bersama-sama dengan Kristus. Kita perlu mawas diri, mengintrospeksi hidup kita, serta sungguh-sungguh bertobat. Kita perlu lebih banyak merenungkan dan melakukan kata-kata Kristus, karena Dialah sabda Allah yang menjelma menjadi manusia. Kita perlu masuk ke dalam kamar hati kita untuk bertemu dengan Kristus, bercakap-cakap dan mengikuti instruksi-instruksinya. Dia adalah gembala yang sangat baik, yang melindungi domba-dombanya, yang bersedia mendengarkan suaranya.
Gembala agung yang mampu mengalahkan serigala liar dan singa yang selalu mengaum-ngaum, siap menyerang domba-dombanya. Kita harus selalu mengingat bahwa selalu ada harapan di dalam Kristus. Janjinya adalah selalu menyertai kita hingga kesudahan zaman. Ini adalah sebuah kata-kata yang menghibur sekaligus menguatkan iman kita. Kristus adalah kudus, maka setiap perkataannya adalah ya dan amin. Dia tidak bisa berbohong karena dia tahu segala sesuatu, bahkan tentang akhir hidup kita kelak. Jadi, semakin kita menyadari hal ini dan terus-menerus hidup di dalam kasih dan rancangan Kristus, maka hal ini seharusnya membuat kita semakin kuat dan maju secara spiritual. Jika demikian, maka kita yang akan memasuki tahun 2021 memiliki harapan yang besar di dalam Kristus. Masih ada jalan, masih ada harapan, dan masih ada kasih ilahi yang menjaga hidup kita. Kita percaya dan melangkah di dalam iman untuk memasuki tahun yang baru bersama dengan Kristus. Tantangan, kesulitan, hambatan pasti ada, namun bersama dengan Kristus kita dimampukan untuk melalui semuanya itu. Tahun 2021 adalah tahun di mana kita lebih sungguh-sungguh lagi memakai waktu kita untuk melakukan berbagai perbuatan baik, di mana semua perbuatan baik itu akan kita bawa pulang kelak sampai di Firdaus. Tahun yang baru adalah kesempatan kita untuk sungguh-sungguh berjuang mengembangkan semua karunia yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Tahun yang baru adalah saat di mana kita semakin menyebarkan kasih Tuhan kepada setiap orang yang kita temui. Marilah kita memohon dengan kerendahan hati dan kesungguhan kepada Tuhan, agar Tuhan menyertai dan mempertemukan dengan orang-orang yang perlu kita layani. Biarlah kita berbuah-buah lebat dan terang yang ada di dalam jiwa kita semakin kuat terpancar kepada orang-orang di sekeliling kita, sehingga nama Tuhan yang ditinggikan. Amin. Ya Tuhan Yesus, buatlah di tahun baru menjadi tahun yang penuh berkat, suatu tahun yang murni untuk menyenangkan hatimu, suatu tahun di mana roh-Mu dicurahkan dan bekerja sama bersama dengan kami. Peganglah tangan kami dan bimbinglah pikiran kami dari awal tahun sampai dengan akhir tahun. Biarlah tahun yang baru ini menjadi milik-Mu untuk menyenangkan-Mu. Ini adalah tahun yang baru, tahun yang tanpa noda. Biarlah hal itu juga membuat kami selalu menjaga jiwa kami agar tetap murni. Tuhan, bersamalah dengan kami di dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan di tahun baru ini. Biarlah kami mensenyapkan kehendak kami dan kehendak-Mu yang sempurna terjadi di dalam kami. Biarlah anugerah-Mu turun di dalam penderitaan kami dan menolong mereka yang sedang dalam pencobaan. Tolonglah semua yang berharap kepada-Mu semata.
bersyukur atas semua yang akan Kau kerjakan di dalam hidup kami di tahun baru ini. Terima kasih ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami menerima semua rancangan-Mu yang terindah untuk hidup kami di tahun yang baru. Amin.